Gimana Muhammad? Kita mulai aja ya. Iya Kak, selamat sore Oke. Kak. Ya boleh dimulai aja Kak Rizky, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mentoring manajemen keuangan lanjutan untuk UAS. Hari ini kita khususnya sebenarnya bakal bahas materinya atau ujiannya Lab MKL. Tapi eh, ini juga bisa diaplikasiin ke nanti ujiannya MKL gitu ya, manajemen keuangan lanjutan. Karena nggak banyak beda format kalau UAS biasanya. Sebentar, gua share screen dulu buat materinya. Oke, teman-teman, jadi ini gambaran nanti soal apa namanya UAS gitu ya. Eh, kita itu nanti kalau UAS ada, kalau untuk lab MKL itu biasanya ada 4 soal gitu ya. Materi pertama itu nanti ada capital budgeting cash flow, terus lalu ada capital budgeting teknik, leverage and capital structure, dan juga payout policy. Nah, ini bobot poinnya untuk untuk setiap soalnya. Soal pertama, capital budgeting cash flow itu bobotnya di 25%. Soal kedua, capital budgeting teknik itu 20%. Lalu leverage and capital structure itu ada di 35% dan payout policy ada di 20%. Oke, kita mungkin langsung mulai aja pas. Oke, kita mulai aja. Kita mulai aja langsung dari soal nomor 1. Ya, meski nanti kalau ujian ngerjainnya kalau bisa jangan mulai dari soal nomor 1. Karena soal nomor 1 ini bisa dibilang cukup panjang gitu ya untuk jawabannya. Kalau dilihat. Dan itu juga lumayan makan banyak waktu, ngabisin waktu ketika mengerjakannya. Ya, meski bobotnya 25%. Lebih eh, enak, lebih asik sebenarnya untuk ngerjain nanti dari capital budgeting teknik. Meski poinnya cuma 20%, tapi hitung-hitungannya lebih lebih mudah lah ya, kayak gitu. Kita mulai aja dari capital budgeting cash flow, ya. Capital budgeting cash flow, gue nggak ngejelasin lagi materinya, teori-teorinya dan sebagainya. Gue cuma ngejelasin terkait cara ngerjainnya aja ya kali ini. Oke, di sini ini soal tahun lalu, soal semester lalu. Di sini ada soal satu capital budgeting cash flow PT Sakura, bla bla bla. Ya, dia ini nggak begitu penting bagian awalnya. Kalian nggak perlu baca. Ya, yang perlu kalian baca adalah nanti kita kan disuruh yang namanya nyari biasanya itu kalau di capital budgeting cash flow itu suruh nyari initial investment, ya kan? Terus disuruh nyari operating cash flow, lalu kemudian disuruh nyari oh, ini nyala. Disuruh nyari terminal cash flow, ya, disuruh nyari 3 relevan cash flow itu tuh, initial investment, operating, dan terminal cash flow. Nah, kita mulai dari initial investment. Di initial investment itu kita itu perlu nyari yang namanya installed cost of new asset, after tax proceeds sale of old asset, dan change in net working capital. Change in net working capital. Oke. Nah, kita lihat di sini komponen untuk kerjain yang initial investment itu ada install cost of new asset, isinya itu ada cost dari asetnya sendiri, ada installation cost, dan ada other cost-nya. Ya. Berarti kalau kita mau baca tentang install cost of new asset, ini bisa kita lihat di mesin yang produksi baru, Ayame. Mesin produksi Ayame di sini tulisannya dibeli dengan harga 350 juta. Nah, ini bisa kalian buat coret-coretan di samping catatan gitu. Ya, meski kalau nggak salah catatan di samping ini nggak ada nilainya pas ujian, tapi mempermudah kalian aja. Ya, ini kos mesinnya 350 juta. Terus nanti ada
namanya biaya-biaya tambahan atau other cost-nya. Ya, tambahan biayanya ini ada 270 juta. Terus nanti ada proporsinya sendiri, ada perbandingan, ya. Nanti ada terkait FOB shipping point, ya, pengiriman, biaya pengiriman. Terus ada asuransi pemakaian, dan ada biaya instalasi, ya kan. Nah, dari 3 biaya ini, FOB shipping point, asuransi pemakaian, dan biaya instalasi, terus ini adalah proporsinya 1:2:3, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa jabarin dulu nih. Sini ada yang namanya biaya tambahan. Biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu tadi terdiri dari biaya kirim, shipping point, ada asuransi pemakaian, dan ada biaya instalasi. Ya. Nah, total biaya tambahannya itu 270 juta. Tapi, yang kita hitung sebagai biaya tambahan itu cuman biaya pengiriman, karena dia bentuknya FOB shipping point, lalu biaya instalasi. Sementara asuransi di sini, dia bentuknya asuransi pemakaian, jadi nggak kita pakai. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita hitung dulu nih, 270 juta, kita bagi berdasarkan proporsinya, 1:2:3. Kalau kita ngelihat begini, 1:2:3, kalau soal kayak gini, nanti kita tambahin dulu aja. Ya, 1 tambah 2 tambah 3, berarti ada 6 bagian. Ya, berarti nanti untuk biaya kirim, itu 1/6 kali 270 juta. Sorry. Nah, ini. Terus untuk asuransi pemakaian itu 270 juta kali 2/6. Lalu ada biaya instalasi. Biaya instalasi itu 270 juta dikali 3/6. Kayak gitu. Ya, ini hasilnya. Kalau kurang gede, sorry, kita gedein lagi dikit. Oke. Kos mesinnya, biaya tambahan. Nah, ini biaya kirimnya, biaya kirim 270 kali 1/6. Ya, 270 juta, maka ini hasilnya 45 juta. Lalu ada biaya pemakaian, asuransi pemakaian, itu 90 juta. Dan ada biaya instalasi sebesar 135 juta. Nah, karena si asuransi pemakaian ini tidak dianggap, maka nanti yang dijadiin biaya tambahan gitu ya adalah si biaya instalasi dan biaya kirim. Ya, jadi si 135 juta ditambah 45 juta. Nah, ini bisa langsung kita masukin ke samping, ke bagian installed cost of new asset. Tadi cost dari asetnya sendiri itu ada di harga 350 juta. Berarti ini tinggal ditulis saja, 350 juta. Lalu tadi ada biaya instalasi di sini 135 juta. Sorry. Ada biaya instalasi itu 135 juta. Lalu ada other cost-nya. Other cost-nya itu adalah si biaya kirimnya, ya, 45 juta. Oke. Ini bisa ini aja langsung. Berarti ya, installed cost of new asset dari PT Sakura ini ketika dia beli mesin baru adalah sebesar 530 juta ya. Mesin produksi baru si Ayame ini nanti cost-nya totalnya setelah dia diinstal, setelah dia dipasang dan sebagainya gitu ya, biaya kirimnya itu adalah 530 juta. Lalu selanjutnya kita perlu ngitung yang namanya after tax proceeds dari sale of old asset gitu ya. Nah, karena si initial investment ini nanti rumusnya adalah 1 install cost of new asset dikurang after tax proceeds nanti dikurang dengan dikurang atau ditambah dengan change in net working capital. Nah, nanti kita perlu hitung dulu dari after tax proceeds dari sale of old asset. Oke. Berarti caranya adalah kalau di sini kita udah bisa lihat ya. Jadi kita beli mesin baru karena karena kita udah punya mesin baru, kita jual mesin lama gitu ya. Kita bisa lihat nih di keterangan di keterangan mesin produksi lama. Berapa dulu dibelinya gitu ya. Dan berapa sekarang bisa dijual. Di sini ada keterangan dulu nih.
ya. Mesin produksi lama diperoleh 2 tahun lalu, total biayanya 540 juta, di mana harganya termasuk asuransi dalam perjalanan 50 juta, lalu ada biaya pengiriman, dia bentuknya FOB destination, itu besarannya adalah 1:10 dari biaya asuransi dalam perjalanan. Ya, berarti 1/10 dari 50 juta. Lalu ada biaya instalasi sebesar 2,5 kalinya biaya pengiriman. Terus di sini apabila mesin UME dijual saat ini, maka perkiraan harganya adalah sebesar 150 juta. Kalau nanti terus dipakai sampai akhir manfaatnya, maka mesin nggak bisa dijual atau sebenarnya nggak memiliki nilai jual. Ya. Nah, di sini kita jual bisa harganya 150 juta. Berarti kalau mau dimasukin ke format jawabannya, nanti kalian bisa masukin ke FV of old asset sebesar 150 juta. Kayak gitu. Nah, terus nanti setelah kita ngejual mesin lama ini dengan 150 juta, kita harus hitung book value-nya berapa sebenarnya. Nilai bukunya itu sebenarnya berapa sih? Gitu ya, untuk memastikan apakah kita untung atau rugi dari ngejual mesin yang lama ini sebesar 150 juta. Kalau untung, ya, kalau untung, maka dia kena pajak. Nanti kita lihat pajaknya di bawah berapa, gitu ya. Terus nanti kita harus bayar pajak, besaran pajaknya berapa, kayak gitu. Lalu nanti penerimaan dari penjualan mesin yang lama ini sebenarnya berapa, gitu ya. Karena 150 juta ini kalau untung dijualnya dia kena pajak, kayak gitu. Oke, maka kita hitung lagi ke samping. Perhitungan book value dari old asset. Atau kalau di sini nama mesinnya, mesinnya UME. Ya, ini masih belum diganti dari. Nah, ya. Nah, ini ada biaya totalnya. Itu adalah sebesar 540 juta. Gitu ya. Lalu biaya total ini terdiri dari kos mesinnya sendiri, lalu ada biaya tambahan, gitu ya. Nah, biaya tambahannya ini kita rinciin dulu di sini. Ya, apa aja yang termasuk, apa aja yang nggak termasuk dalam perhitungan book value-nya. Kalau di sini kita lihat ada yang namanya asuransi dalam perjalanan atau asuransi pengiriman. Ya, kalau tadi di sini ada yang namanya asuransi pemakaian nggak kita hitung, untuk kali ini asuransi dalam perjalanan itu kita hitung. Besarannya adalah asuransi dalam perjalanan sebesar 50 juta. Lalu di sini ada pengiriman, biaya pengiriman. Biaya pengirimannya itu sebesar 1/10 dari biaya asuransi dalam perjalanan. Ya, berarti ini tinggal dikaliin aja 50 juta dikali 1/10. Kayak gitu. Ini bisa langsung ditulis biaya kirim, tapi dia bentuknya FOB destination point, maka nggak kita anggap si 5 juta ini. Ya. Lalu di sini ada lagi yang namanya biaya ada yang namanya biaya instalasi. Biaya instalasi ini sebesar 2 kali 5 kalinya dari biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu adalah tadi sebesar 5 juta. Ya kan, 5 juta. Berarti ini tinggal 5 juta dikali 2,5. Ini hasilnya 12.500.000. Oke, berarti kalau di sini kita lihat total biayanya itu 540 juta. Ya. Total biayanya itu 540 juta belinya, terus ada asuransi dalam perjalanan, biaya kirim dan instalasi. Nah, kita hitung dulu kos mesinnya. Kos mesin aslinya tuh berapa sih? Kayak gitu. Caranya adalah dengan 540 juta dikurang 50 dikurang 5 juta dikurang 12.500. Kos mesinnya maka adalah sebesar 472.500.000. Ya. Nah, terus ada yang namanya biaya tambahan yang kita anggap sebagai biaya tambahan itu cuman si asuransi dalam perjalanan dan biaya instalasi. Ya, berarti 50 juta ditambah 12.500.000.
Nah, ini hasilnya 62.500.000. Ya, maka sebenarnya cost of old asset-nya itu ya bukan sebesar 540 juta. Karena biaya kirimnya si FOB destination point ini kita nggak anggap. Berarti ya semua perhitungan panjang ini cuma buat ngitung bahwa cost of old asset-nya itu sebenarnya ada di angka 535 juta. Kayak gitu. Ya, cost mesin ditambah biaya tambahan yang kita anggap karena biaya kirimnya nggak kita anggap. Nah, terus sekarang itu kita harus tahu book value-nya. Ya, book value-nya kita hitung dengan cara kita kalikan dengan sisa nilai depresiasi yang ada. Ya, mesin ini itu tuh udah dibeli 2 tahun lalu. Ya, udah dibeli 2 tahun lalu. Berarti udah terdepresiasi sebanyak 2 kali. Nah, depresiasi yang kita pakai di sini adalah metode MACRS 3 tahun. Ya, berarti sisa si book value-nya itu adalah tinggal yang 15 dan 7%, atau 15 ditambah 7%. Karena yang 33 dan 45%-nya ini sudah terdepresiasi sebelumnya. Jadi udah nggak masuk ke book value-nya. Kayak gitu. Ini ada sedikit narasinya. Mesin dibeli 2 tahun yang lalu, maka mesin tersebut sudah terdepresiasi 33% dan 45%. Yang belum terdepresiasi tinggal 1 tahun, 15% dan 7%. 7% ini adalah nilai residunya. Yang berarti book value dari old asset-nya, gitu ya. Cara menghitungnya tinggal 535 juta dikali 15 tambah 7%. Atau tinggal dikali 22, 535 juta ditambah 22%. Kayak gitu. Maka book value-nya total ada di sebesar 117.700.000 kayak gitu. Oke. Nah, kita udah ngitung nih book value-nya sisa 117.700.000 ya kan. Berarti kita bisa masukin lagi ke samping ke after tax proceeds from sales of old asset. Ya, book value-nya berapa? Value-nya tadi setelah dihitung adalah 117.700.000. Nah, perusahaan ngejual mesin lamanya nih, ya, sebesar 150 juta. Nilainya itu sebenarnya sekarang cuma 117 juta. Ya kan? Nilainya cuma 117 juta, dia jual 150 juta, cuan dong. 32.500.000. Ya. 32.300.000. Kayak gitu. Nah, berarti si 32.300.000-nya ini ya, dia kena pajak. Kita cek di soal pajaknya berapa persen. Di sini tarif pajaknya adalah sebesar 12%. Ya, tarif pajaknya adalah 12%. Maka kalau bisa dilihat di sini ini 12%, tinggal kita kaliin aja. Gain-nya berapa? 32.300.000 dikali 12%. Maka ketemu tax expense-nya nanti. 3,876 juta. Ya. Berarti 150 juta ini nanti dikurangi dengan tax expense-nya, ya. Perusahaan terima segini, kena pajak segini, maka sebenarnya cash flow yang diterimanya adalah sebesar 146.124.000. Kayak gitu. Terus lanjut, ini masih ngitung initial investment. Tuh kan, ngitung initial investment aja udah panjang kayak gitu. Tapi pas ujian cukup makan waktu. Oke, kita bisa masuk ngitung yang namanya change in net working capital. Ya, karena initial investment itu ada change in net working capital. Nah, di sini kita ngitung antara perubahan current asset dan perubahan current liabilities. Ya, kita lihat before-nya berapa, after-nya berapa. Terus mana aja sih yang termasuk current asset dan termasuk current liabilities, gitu ya. Nah, di soal ini tuh biasanya ada banyak banget, ya. Kayak di sini ada cash, account receivable, equipment, bonds payable, accounts payable,
accounts payable, terus ada notes payable, ya. Terus nanti bisa jadi ada inventory dan sebagainya. Kalau di sini yang termasuk current asset ataupun current liabilities itu adalah cash. Terus ada yang namanya account receivable, ya. Terus ada lagi di sini equipment nggak termasuk karena equipment nggak termasuk current asset. Bonds payable namanya bonds, ya dia jangkanya panjang gitu ya, jadi nggak termasuk. Yang termasuk di sini selanjutnya adalah accounts payable. Lalu ada yang namanya notes payable. Notes payable pun itu harus dilihat apakah dia short term atau long term. Kalau dia short term bisa dihitung. Kalau dia tulisannya long term berarti nggak dihitung. Begitupun kalau nanti ada notes receivable, kalau dia short term mungkin bisa dihitung kayak gitu. Ya tergantung nih, pokoknya dilihat aja ininya. Ya, kalau short term dihitung, kalau long term enggak. Itu yang dimasukin di sini adalah cash dan AR dan account payable dan note receivable. Ya, yang termasuk current asset di sini adalah cash dan AR, ya, account receivable. Nah, di sini kita bisa lihat berapa sebelumnya, sebelum perusahaan beli mesin dan sesudah perusahaan beli mesin, nilainya. Cash, untuk cash sendiri, ketika perusahaan sebelum beli mesin itu adalah sebesar 145 juta. Lalu setelah dia beli mesin, gitu ya, setelah ganti mesin, cash-nya itu jadi ada 200 juta. Nah, kita ngitung change-nya atau perubahannya. Berarti tinggal after dikurang before. Ya kan? Karena kita ngitung perubahan. 200 dikurang 145 juta. Berarti change-nya sendiri ada di 55 juta. Lalu di sini kita ada lagi yang namanya accounts receivable. Ya, account receivable ini sebelumnya ada di 200 juta. Lalu sesudahnya ada di 280 juta. Nah, berarti kita hitung change-nya aja, after dikurang before, kayak tadi. Berarti change-nya itu sendiri ada di 80 juta. Kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian bawah, gitu ya, karena kita udah mulai ngitungnya accounts payable, notes payable, berarti dia termasuknya ada di current liabilities. Nah, sebelum masuk ke current liabilities, ya, sebelum kita masuk ke current liabilities, ini kita jumlahin dulu aja change in current asset, total change in current assetnya. Karena ini bahasanya jangan total current asset, total change. Ini juga total change. Ya, nih 135 juta, dari 55 juta ditambah 80 juta. Di sini kita lihat accounts payable, lanjut ya, kita ke current liabilities. Accounts payable itu sebelumnya ada di 230 juta. Lalu setelahnya atau sesudahnya, gitu ya, dia ada di 210 juta. Maka kita hitung change-nya, gitu ya. After dikurang before, berarti terjadi penurunan di accounts payable atau change-nya berarti minus. Berarti ada di minus 20 juta. Kan, minus 20 juta. Lalu lanjut lagi, kita masuk ke notes payable. Notes payable itu before-nya ada di before-nya itu ada di 75 juta. Lalu after-nya ada di 96 juta. Berarti kalau kayak gini balik lagi, after kurang before, change-nya adalah sebesar di 21 juta. Berarti tinggal change-nya ini kita jumlahin aja, total change in current liabilities, minus 20 juta ditambah 21 juta, berarti total change-nya itu berarti ada di 1 juta. Nah, untuk rumus net working capital sendiri, dia itu adalah current asset dikurang current liabilities. Ya, berarti total current assetnya tadi change-nya 135 juta dikurang total change in current liabilities sebesar 1 juta. Ya, berarti hasil nomor 3-nya adalah 134 juta. Nah, untuk ngitung initial investment tadi udah dibilang di awal, install cost of new asset dikurang dengan
after tax proceeds dari penjualan mesin yang lama, gitu ya. 530 juta dikurang 146 juta, lalu dikurang atau ditambah, kalau di sini posisinya ditambah karena hasilnya positif, ditambah dengan change in net working capital. Ya, 530 juta kurang 146 juta sekian-sekian, ditambah 134 juta sekian-sekian. Maka ini adalah hasilnya. Ya. Nah, terus lanjut gitu ya. Kita itu ngitung yang namanya operating cash flow kalau di capital budgeting cash flow. Untuk di sini initial investment itu udah selesai. Ya. Ini gue lupa ngomong lagi di awal. Ini kalau ada yang mau nanya nanti potong aja ya, kayak Kak boleh jelasin ulang nggak atau apa gitu, nggak apa-apa, potong aja. Oke, kita jelasin yang namanya operating cash flow. Operating cash flow, semua informasinya kalau di soal itu biasanya ada di bagian bawah setelah ini nih, ya, pergantian pada akun-akun. Biasanya nanti kalau terkait fixed cost, variable cost, itu bentuknya adalah paragraf kayak gini nih. Nanti kalian harus baca secara detail, kayak gitu. Ya, kalau di sini ada keterangan, pergantian mesin menyebabkan perubahan pada fixed cost yang awalnya sebesar 125 juta menjadi 50 juta. Gitu ya. Awalnya sebesar 125 berarti menjadi 50. Berarti kalau awalnya berarti itu untuk yang old asset. Berarti fixed cost untuk old asset itu ada di 125 juta. Gitu ya. Fixed cost untuk new assetnya berarti ada di 50 jutanya. Lalu di sini ada keterangan variable cost to sales ratio. Ya, awalnya itu 16%. Kata awalnya berarti merujuk pada old asset. 16%. Menjadi 10%. Berarti itu di new asset-nya, 10%. Terus di sini ada keterangan terkait harga, gitu ya, harga jualnya. Terus juga nanti ada keterangan terkait jumlah produksi dari mesin lama ke mesin baru, gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya dulu. Kita hitung selling price-nya aja dulu. Selling price-nya, dia kan itu tadi produk tekstil, gitu ya. Produk tekstil pada tahun 2023, itu harga jualnya adalah sebesar 14.000 per unit. Dan diperkirakan naik 15% setiap tahunnya. Berarti, untuk selanjutnya, gitu ya. Nah, kita itu ngitungnya dengan cara yang pertama 14.000 dikali karena dia naik 15%, langsung aja dikali 115%. Ya, kalau ada kenaikan gitu ya, naik jadi 15%, naik 15% berarti tinggal kali 115 aja. Kalau ada penurunan pun, misalkan penurunan 15% berarti 100 kurang 15, totalnya ada di 85%, berarti nanti 14.000 kali 85%, kayak gitu aja. Itu kalau terkait ada naik atau harganya turun, kayak gitu. Nah, di sini 14.000 dikali 115%, hasilnya adalah 16.100. Itu untuk harga jual 2024. Untuk 2025-nya, karena balik lagi setiap tahun harganya naik 15%, tinggal 16.100 dikali 115%. Ya. Jadi patokannya adalah tahun sebelumnya dikali 115%. Untuk 2026 sendiri, ya di sini karena produksinya itu sampai tahun 2026. Untuk 2026-nya sendiri berarti 18.515 dikali 115%. Maka ini adalah hasilnya. 21.292. Oke, lanjut. Kita lihat di sini ada keterangan terkait old unit production maupun new unit production. Nah, ini nanti pas di soal ujian, gitu ya. Kalau soalnya baik, bentukannya kayak gini. Ya, bentukannya kayak gini. Langsung udah dikasih tahu nih berapa unit gitu ya. Tapi ada yang soal ujian yang produksinya itu di kayak
produksi tahun 2024 adalah 3 kali lipatnya produksi tahun 2026. Produksi tahun 2026 adalah 2 kalinya produksi tahun 2025 dan sebagainya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti ya balik lagi itu pinter-pinternya kalian aja. Nggak gue ajarin karena ya itu bukan format juga. Ya. Jadi nanti kalau ketemu soal yang kayak gini, ya syukur gitu ya. Kalau ketemu soal yang harus dihitung-hitung dulu, unit production-nya yang tabah aja. Kayak gitu. Nah, old unit production, di sini kita lihat, kebetulan mesin yang lama itu namanya adalah mesin UME. Berarti mesin UME kita lihat di sini produksi tahun 2023 sampai 2026-nya bisa kita tulisin aja. Ya, kalian tulis aja di kertas jawaban kalian juga buat ngebantu nginget gitu ya. Siapa tahu karena kelihatan banyak juga coret-coretannya gitu ya, kelihatan banyak juga nulis formatnya. Asdos kalian baik atau dosen kalian baik gitu ya, siapa tahu kalau ini keluar di esainya MKL ya seenggaknya dapat nilai nulis atau nilai kasihan atau apa lah ya kayak gitu. Terus di sini lanjut di new unitnya berarti mesin ayamnya ini tinggal di kopas aja sama juga, tinggal ditulis aja nanti pas di ujian di kertas ya. Terus yang perlu kita lakukan gitu ya, setelah kita tahu nih terkait fixed cost, variable cost, selling price, terus juga unit produksinya gitu ya, dari new asset maupun old asset, yang perlu kita cari adalah operating cash flow dari old asset dulu yang pertama ya. Operating cash flow dari old asset. Operating cash flow dari old asset, dan semuanya ini bentuknya ya kayak mirip-mirip income statement gitulah. Ya, kayak gitu. Mirip-mirip. Nah, di sini untuk operating cash flow dari old asset, kita tinggal kaliin aja nih dari tahun 2023 sampai 2026 ini. Untuk sales-nya kita tinggal kaliin selling price dikali old unit production. Ya, ini selling price, ini old unit production nih. 2023 berarti 14.000 dikali 25.000. Nah, ini hasilnya. Terus di sini 2024 16.100 dikali 45.000, ini hasilnya. 2025 itu 18.515 dikali 54.000, ini hasilnya. Dan 2006 ini hasilnya. Kayak gitu. Jadi ini tinggal dikali aja. Gampang ya. Terusnya masih paham. Dan perlu gue ingetin lagi, format ini nanti nggak ada di ujian, nggak ada di kertas soal dan sebagainya. Jadi ini perlu lu hafalin. Ya. Perlu banget, penting banget untuk lu hafalin. Seenggaknya kalau lu nggak bisa ngitung semuanya, karena ini kan panjang banget ya, lu nulis formatnya lah. Ya, siapa tahu balik lagi, asdos lu atau dosen lu nanti ngasih kayak, ya udahlah nilai kasihan lah. Nah, di sini kita hitung variable cost-nya. Ini banyak kepotong-potong. Nih, variable cost ya. Variable cost-nya itu tinggal, karena dia di sini tulisannya adalah variable cost to sales ratio, berarti variable cost-nya ini tinggal kita kaliin aja antara persentasenya, ya persentasenya dengan sales-nya. Contohnya kalau di sini karena dia old asset, dia pakai yang 16%, berarti variable cost-nya untuk 2023 yang old asset 16% dikali 350 juta. Ini hasilnya. Terus untuk 2024 tinggal 724.500.000 dikali 16%. Nah, ini hasilnya. Dan seterusnya ya 999.810 dikali 16% kali 16%. Itu hasilnya. Lalu ada yang namanya fixed cost, karena dia fix ya dan udah diketahui juga. Ini nanti tinggal lu kopas aja gitu ya. Masukin aja 125 juta. Nah, nanti sales dikurang variable cost dikurang fixed cost, kita ketemu yang namanya EBDT, earning before debt and tax gitu ya. Nah, di sini caranya adalah tinggal sales kurang variable cost kurang fixed cost. Ini hasilnya. 350 juta kurang 56 kurang 125, ini hasilnya. 2024 juga sama, 2025 sama, 2026 sama caranya. Ya, 851 kurang 136 kurang 125 dan sebagainya. Kayak ini hasilnya. Terus, gitu ya,
karena nanti kita itu mau ngitung tax, ya, kita harus keluarin dulu depresiasinya, karena dia masih EBDT. Kita harus keluarin depresiasinya dulu, karena depresiasi sendiri itu mengurangi jumlah tax yang harus kita bayar. Kayak gitu. Maka depresiasi di sini kita harus kurangin dulu. Nah, karena balik lagi, dia ini mesin lama, ya, maka rate depresiasinya, kalau mesin yang baru, dia full. Dari awal ini 33, sini 45, sini 15%, sini 7%. Ya. Tapi karena dia mesin yang lama, dan udah jalan 2 tahun, berarti rate depresiasinya dimulai dari yang 15%. Lalu dilanjut 7%, terus kalau udah sampai sini, udah sampai 2025, itu dia 0%. Gambarannya kayak gini. 15%, 7%, 0%, 0%. Ya, balik lagi. Kak, kok ini dia udah nggak ada rate depresiasinya, masih bisa produksi. Mesin udah nggak ada rate depresiasinya, bukan berarti nggak bisa dipakai lagi. Gitu, ya. Tetap masih bisa dipakai produksi. Kalau selama ini kan kalian belajar mungkin di lab MKL tahun 2026-nya mereka udah nggak produksi. Gitu. Tapi tetap kok masih bisa dipakai kalau soalnya menyatakan dia masih bisa dipakai produksi. Ya. Nah, di sini depresiasinya caranya itu tinggal 15%, ya, rate depresiasinya di sini kan 15%. Karena dia pakai yang old asset, kita bukan kaliin dengan EBDT. Ini banyak yang ngaco nih. Ya, ngurangin depresiasi gitu ya. Caranya dia 169 ini nih EBDT-nya dikali 15%, maka depresiasinya sekian. Padahal salah. Cara ngitung depresiasinya adalah si 15% ini dikalikan dengan dulu biaya perolehan dari mesinnya. Berapa gitu ya. Nah, dulu biaya perolehan mesinnya adalah di 535 juta. Berarti rate depresiasinya di sini kita bisa lihat set ini ya 15% dikalikan dengan nih 535 juta. Ya. Balik lagi ke bawah. Berarti depresiasinya di sini 15% kali 535 juta hasilnya sekian. Ini 7% dikalikan 535 juta hasilnya sekian. 0% kali 535 juta ya udah berarti dia 0. Ini hasilnya juga 0. Ya. Terus lanjut di sini tinggal EBDT dikurang depresiasi. Ya kan? 169 juta kurang 80 juta 250. Sini kurang 37 juta 450. Pokoknya dikurangin aja. Berarti ini angkanya sekian untuk yang 2023. Ini 2024. 2025 karena depresiasinya 0 berarti tinggal ditulis ulang aja 714 juta. Terus ini juga sama 2026. Lalu kita sekarang hitung tax-nya. Ya, kita hitung tax-nya. Tax-nya itu adalah hasil dari EBT, earning before tax, dikalikan dengan tax rate-nya. Tax rate-nya tadi balik lagi pakai yang 12%, karena di soal juga nih ketulis kalau biaya pajaknya atau tarif pajaknya adalah 12%. Ya, berarti tax-nya tinggal 88.750 kali 12%, ini hasilnya. Ini 446.130 dikali 12%, ini hasilnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, terus di sini setelah kita hitung tax-nya, maka EBT dikurang tax, maka nanti dia menghasilkan yang namanya earning after tax atau EAT. Ya, 88.750 dikurang 10.650. Ini hasilnya ke samping. Oke, terus udah kayak gitu, depresiasinya kita masukin lagi. Karena tadi balik lagi, depresiasi itu nggak kita hitung sebagai tax. Makanya depresiasinya tadi dikeluarin dulu, sekarang kita masukin lagi. Ya, OCF-nya adalah sekian untuk old aset gitu ya. 78.100 ditambah depresiasinya lagi. Oke, bentar mau ngecek dulu. Aman.
Lanjut, kita ke bagian operating cash flow dari new asset. Ya, operating cash flow dari new asset, kita lihat sales-nya berapa, itu berdasarkan selling price dikali new unit production, berarti untuk 2023 ini kali ini, 2024 ini kali ini, dan seterusnya. Terus nanti fixed cost-nya kita ambil ini, variable cost-nya kita ambil yang 10%. Fixed cost-nya 50 juta. Oke. Sales-nya berarti tadi kita juga udah lihat di atas gitu ya. Kayak harganya, selling price-nya dikali unit production-nya. Ini 40.000. Lalu lanjut, 2024 sekian, 2025 sekian, 2026 sekian. Variable cost-nya tinggal dikaliin aja 10% karena dia bentuknya variable cost to sales ratio. Tinggal dikaliin aja ke sales-nya. Ke variable cost-nya, lalu ada fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu tadi 50 juta. Oke, lalu di sini kita udah cari sales, variable cost, fixed cost, ketemu EBDT. Tadi balik lagi, sales kurang variable cost kurang fixed cost adalah EBDT-nya. Lalu kemudian ada rate depresiasinya. Karena dia mesin baru, berarti dia masih lengkap. Mulainya dari 33%, 45%, 15%, dan 7%. Nah, balik lagi, karena dia depresiasi, bukan dikalikan dengan EBDT-nya 33% ini. 33%-nya ini dikalikan dengan biaya perolehannya. Biaya perolehan mesinnya. Tadi nih, yang installed cost of new asset. Cost-nya berapa, installation cost-nya berapa, other cost-nya berapa. Kayak gitu. Oke, berarti tinggal, ini berarti hasilnya tadi 530 juta. Berarti di sini 33% kali 530 juta. Kayak ini hasilnya depresiasinya. Ini 45%, berarti ini hasilnya segini. Ini hasilnya segini, dan ini segini. Ya, 15% kali 530 juta, dan seterusnya. Ini adalah depresiasinya. Depresiasi balik lagi dikeluarin karena dia nggak termasuk tax. Nggak termasuk ke perhitungan tax. Ya. Nah, EBDT dikurang depresiasi, maka nanti ketemu yang namanya EBT. EBT nanti kita kurangi tax. Tax-nya ini berarti tadi masih 12% dikali dengan EBT. Kayak gitu. Terus nanti EBT dikurang dengan tax-nya, gitu ya, maka nanti ketemu earning after tax. Lalu depresiasinya dimasukin lagi. Oke. Lalu lanjut ke incremental cash flow dari OCF-nya. Ya, sorry, ini OCF-nya tinggal EAT tambah depre-nya tadi. Ya. Incremental cash flow di sini kita tinggal ngurangin antara OCF dari new asset dengan OCF of old asset gitu ya. Berarti kalau kayak gini tinggal dimasukin aja OCF new assetnya tadi berapa masing-masing. Terus OCF dari old assetnya kita bisa lihat di sini di atas. Tinggal dimasukin aja masing-masing. Nah, di sini ketemu incremental cash flow-nya, OCF new asset kurang OCF old asset. Ya. Terus udah deh, di sini operating cash flow-nya selesai. Nah, yang terakhir, langkah terakhir adalah ngitung terminal cash flow, teman-teman. Terminal cash flow itu dari tadi, cost mesin yang lama itu berapa? 530 juta. Nah, sekarang kita harus hitung book value-nya. Book value-nya itu kita bisa hitung dengan depresiasi tahun terakhir, berarti tinggal 7%. Berarti book value-nya itu adalah 530 juta dikali 7%, ini book value-nya. Lalu kita lihat di sini, di soal dia dijual itu harganya berapa. Nah, ini mesin produksi baru. Pada akhir masa manfaat, mesinnya ini dijual harganya 50 juta. Sebesar 50 juta. Ya. Book value-nya itu 37.100. Ini value-nya tinggal segini nih. Kita jual dengan harga segini 50 juta. Berarti kita cuan. Kita gain. Ya kan? 50 juta kurang 37.100. Maka ini hasilnya 12.900. Nah, si 12.900 ini yang kena pajak. Ya, keuntungannya ini yang kena pajak. 12% pajaknya tadi. Maka tax expense-nya adalah sebesar 1.548.000.
Nah, mesin ini dijual harganya itu 50 juta, tapi 50 jutanya ini kena pajak sebesar 1.548.000, maka ini hasilnya 28.452. Lalu untuk terminal cash flow, gitu ya, kita tinggal masukin net change in net working capital. Net change in net working capital itu tinggal kalian lihat ada di atas tadi, 134 juta, ya kan? Berarti tinggal dimasukin aja 134 juta. Maka total terminal cash flow-nya adalah si 48.452.000 ditambah 134 juta. Itu hasilnya. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian ujian, bisa aja nih, ya, kalian misalkan hitung installed cost of new asset dulu sampai selesai, ya kan? Terus operating cash flow karena panjang, kalian cuma bisa nulis diketahuinya doang, sama formatnya, gitu ya. Nulis formatnya, paling ditulis lah fixed cost-nya dan sebagainya. Ya, kalau kalian nggak bisa selesai ngerjain ini, kalian tetap bisa ngerjain yang namanya terminal cash flow, gitu ya. Kalau kalian ini nih nggak sanggup ngerjain, lewat aja. Langsung aja kerjain terminal cash flow. Toh terminal cash flow ini angka-angkanya balik lagi ada di soal. Dijualnya harga berapa mesin barunya, gitu ya, kalau udah nggak dipakai. Terus juga book value-nya itu berapa, tadi udah dihitung di awal. Cost-nya 530 juta, sisa book value-nya adalah 7%, berarti 37.100. Pajaknya ada di soal. Tax expense-nya berarti nanti tinggal dikaliin aja gain-nya berapa, dan sebagainya. Jadi kalian bisa aja nggak ngitung operating cash flow-nya, ini cuma nulis formatnya aja gitu, nggak masalah. Ya, siapa tahu asus kalian atau dosen kalian ngasih, oh kayak ini juga panjang banget untuk dihitung. Sulit banget untuk bisa dihitung pakai kalkulator dan cepet gitu, kayak ya udahlah. Mendingan kalian langsung lengkap aja ke terminal cash flow. Itu baru satu soal selesai. Ya, kalau sampai sini ada yang mau nanya boleh dipotong aja. Silahkan. Kita lanjut habis ini ke capital budgeting teknik. Oke, lanjut capital budgeting teknik. Nah, capital budgeting teknik ini sebenarnya adalah soal yang paling enak untuk dikerjain duluan pas ujian. Karena bener-bener kayak kalau kalian ngerjain ini duluan, terus kalian hafal cara ngerjainnya, ngerti juga, ini kalian udah seenggaknya udah ngamanin 20 poin lah. Kayak gitu. Ya. Terus ini gue juga udah ngasih jabaran poin-poinnya, ini berdasarkan tahun lalu ya. Berdasarkan kunci jawaban tahun lalu. Yang gue dapat kayak kalau kalian ngitung sampai sini, kalian dapat berapa poin, kalian ngitung sampai sini dapat berapa poin, ini udah gue tulisin juga. Kayak gitu. Nah, jadi, capital budgeting teknik, itu nanti kita perlu ngitung yang namanya payback period, NPV, dan juga ngitung PI dan IRR, gitu ya. Nah, pertama kalian itu baca di soal, ya, kita tuh bakal dikasih tahu yang namanya jumlah produksi. Kita itu biasanya dikasih dua alternatif, gitu ya. Dua alternatif, baik itu mesin produksi atau apalah, gitu ya. Nah, nanti kita dikasih tahu berapa unit produksinya, berapa harganya, gitu ya. Terus nanti kita dikasih tahu nih, di sini ada initial investment-nya, terus ada cost of capital-nya dan sebagainya nih, cost of capital di akhir. Kita mulai kerjain aja dulu di sini, ya. Sebenarnya keterangan pertama yang dikasih di sini adalah ini, ya, ini nggak penting penjelasan di awal, ya. Ini ada mesin produksinya, ada initial investment-nya. Mesin produksi Draculaco, initial investment-nya adalah di 1,2 miliar. Terus initial investment dari Rebecca Co. Jadi kalian dikasih tawaran antara pakai Dracula atau Rebecca Co. Iya, benar. Initial investment-nya berbeda, yang satu 1,2, yang satu 1,3. Terus kedua mesin ini sama fungsinya. Memproduksi sendal hiu dan sendal bebek. Ya, tapi ada perbedaan di jumlah unit yang bisa diproduksi oleh keduanya.
Kalau pakai Draculaco, ini adalah jumlah output produksinya. Nah, ini bisa kalian langsung masukin aja. Ini nanti di soal pun, di ujian pun, seenggaknya bolehlah kalian tulis. Buat kayak catatan aja, terus juga kayak nambah-nambah. Kayak, oh, kelihatan banyak nih dia nulisnya di soal ujian nih. Kayaknya, ya udahlah, kasih poin lah. Bisa jadi kayak gitu kan, asli sekalian kan. Nggak ada yang tahu. Nah, di sini ada unit produksinya. Kita juga dikasih tahu selling price-nya. Ya, selling price-nya sendal hiu dijual 22.500 per unit, sendal bebek itu dijual dengan harga 25.000 per unit di tahun 2023. Di tahun 2024 harga jual kedua produk tersebut naik gitu ya. Untuk oh enggak, untuk keduanya naik 15%, sorry. Sendal hiu berarti tinggal dikali 22.500 dikali 115%. Sendal bebek juga sama, 25.000 dikali 115%. Nah, yang beda itu di tahun 2024. Tahun 2024 harga jual sendal hiu dan sendal bebek turun. Untuk sendal hiu itu turun sebesar 1.875. Ya, berarti ini tinggal 25.875 dikurang 1.875. Terus sendal bebek turun 22.750. Berarti ada di 26.000. Ya. Nah, semua keterangan ini gitu ya, ada fungsinya adalah untuk kita ngitung OCF, operating cash flow. Ya, tinggal dikaliin aja nih. Ini unit produksi ya untuk sendal hiu berarti sendal hiu dikali selling price sendal hiu, lalu sendal bebek dikali perhitungan sendal bebek. Lalu ditambahkan gitu ya. Maka hasilnya di tahun 2023 Draculaco menghasilkan OCF-nya sebesar sekian. Kurang gede. Gede dikit deh. Ya, ini hasil dari ini gambarannya. Sendal hiu kali selling price sendal hiu ditambah sendal bebek dikali selling price sendal bebek, itu hasilnya untuk Draculaco. Untuk Rebeccaco juga sama. Bedanya ada di jumlah unit produksinya. Ya, unit produksi Rebeccaco untuk sendal hiu dikali selling price-nya, sendal bebeknya Rebeccaco kali selling price-nya. Kayak gitu. Ini hasilnya sekian. Lalu OCF-nya untuk 2024 juga masih sama. Sendal hiu produksinya dikalikan harga jualnya, ini ditambah harga jumlah sendal bebek yang dijual dengan si harga jual sendal bebeknya. Nah, ini hasilnya. Ya, terus juga 2025 sama. Nah, ini kalian sekarang udah ketemu OCF-nya untuk dari masing-masing mesin, Draculaco, Rebeccaco. Ya. Nah, perhitungan yang pertama kita itu ngitung yang namanya payback period. Payback period itu adalah ngitungnya kita ngakumulasiin OCF-nya. Ya, untuk payback-nya Draculaco berarti kita ngakumulasiin OCF-nya Draculaco. Untuk payback period-nya Rebeccaco berarti kita ngakumulasiin payback operating cash flow-nya Rebeccaco. Contohnya kayak gini. Ini OCF-nya Draculaco yang tadi udah kalian hitung. Ya, ini bisa kalian pakai lagi di sini. Ya, yang udah kalian hitung di awal, ini bisa dipakai di sini. OCF-nya diakumulasikan. Jadi tahun 2023 akumulasi OCF-nya karena dia baru satu, cash flow-nya berarti tinggal ini aja ditulis ulang. Untuk di tahun 2024 itu berarti akumulasinya adalah 500 juta ini ditambah 644 juta, ini hasilnya. Tahun 2025 ini hasil. Oke, lalu lanjut untuk Rebeccaco, ini hasilnya. Ya, ini tahun 2023, 2024, 2025 yang OCF-nya. Ya, ini kalian tinggal tulis ulang OCF-nya. Lalu tinggal diakumulasikan. Ya. Terus untuk ngitung payback period gitu ya, kita harus ngelihat ya berapa initial investment dari si Draculaco, lalu kita harus lihat juga akumulasi dari cash flow yang diterima oleh Draculaco gitu. Kayak berapa tahun sih dia payback periodnya. Ya. Di tahun pertama
ya. Akumulasi dari cash flow-nya itu masih di 500 juta, masih jauh dari kata dia payback, karena initial investment-nya aja Draculaco itu di 1,2 miliar. Lanjut di 2024 gitu ya, dia itu OCF-nya 644 juta dan akumulasinya ada di 1,14 miliar ya. Belum balik modal di tahun kedua gitu ya, belum balik modal, tapi ya udah mendekati lah 1,2 miliar ya kan. Berarti sementara kalau kita lihat di tahun 2025 gitu ya, dia itu udah kelewat balik modal. Berarti balik modalnya ini ada di antara tahun kedua ya, ada di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Ada di antara kedua ini nih. Ada di antara kedua ini. Ya kan? Oke, berarti bisa disimpulkan kalau dia itu balik modalnya adalah di 2 tahun sekian bulan. Ya kan? Nah, berarti cara ngitungnya untuk payback period adalah kita bisa langsung tulis aja di sini. Oh iya nih, dia udah pasti nih. Antara balik modalnya tahun kedua dan tahun ketiga berarti 2 tahun lewat beberapa bulan. Berarti bisa ditulis saja di awal, sorry. Ini adalah 2 tahun. Ada di 2 tahun. Nah, untuk cari perhitungan bulannya adalah dengan rumus seperti ini. Ya, 1,2 miliar ini adalah initial investment-nya. Sementara 1,14 miliar ini adalah si akumulasinya. Berarti ya rumusnya adalah initial investment dikurang akumulasi tahun ketika sebelum dia balik modal persis nih. Berarti ada di 1,144 ya. Terus dibagi dengan 640 juta atau operating cash flow tahun setelahnya, setelah dia kelewat balik modal. Lalu dikalikan 12 bulan. Ya, fokusnya adalah akumulasinya ambil yang ini sebelum dia balik modal persis. Ya, terus dibaginya nanti dengan ini OCF tahun selanjutnya. Ketika dia udah kelewat balik modal. 640 juta. 1,2 miliar kurang 1,14 miliar dibagi 640 juta kali 12 bulan, maka hasilnya adalah sekian. Ya kan? Sekian hasilnya. Apa nih hasilnya? 1,0348. Artinya adalah dia itu balik modalnya ada di 2 tahun 1,0348 bulan. Berarti ada di 2 tahun 1 bulan ya. Ini bisa di 1 bulanin aja sama. Ada di 1 bulan. Nah, berarti 0,348-nya ini adalah harinya. Ya, 1 bulan lewat beberapa hari. Gitu kan. Karena nggak persis 1 bulan. Nggak persis angkanya 1. Berarti bisa kita kaliin di sini 0,0348-nya ini dikali 30 untuk mencari harinya. 0,0348 kali 30, maka ini adalah harinya. Sorry. Ini harinya. 1,044 hari. Ya. Karena kayak gini, ini bisa dibulatin aja jadi 2 hari. Kayak gitu. Ya, karena udah lewat dari 1 hari persis. Oke. 2 tahun, 1 bulan, 2 hari. Itu untuk Draculaco. Lalu, untuk Rebeccaco juga sama. Ya. Dia itu di 2024 atau di tahun kedua, dia belum balik modal. Di 2025 udah kelewat balik modal. Berarti balik modalnya itu, atau payback periodnya itu ada di 2 tahun sekian bulan. Berarti ini bisa langsung ditulis aja 2 tahun. Ini bisa langsung ditulis aja 2 tahun. Lalu sisanya di belakang kita pakai rumus yang sama tadi. Ya. 1,3 miliar ini adalah initial investment-nya untuk Rebeccaco. 1,170 ini adalah akumulasinya di tahun kedua ketika dia balik modal. Lalu si 694.400 ini adalah
cash flow di tahun selanjutnya. Lalu dikalikan 12 karena kita mau nyari 12 bulan. Karena kita mau nyari bulannya. Ya, berarti 2 tahun, lalu ditambah dengan hasil ini. Hasil dari ini sendiri adalah ada di 2,2395 bulan. Berarti ini bisa langsung aja 2 bulan. Ya, ini ada di 2 bulan. Nah, 0,2395 ini adalah perhitungan harinya. Ya, karena 2 bulan lebih nih, 2 bulan lebih sekian-sekian. Berarti perhitungan harinya adalah si 0,2395 dikali 30. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya kali 30. Lalu ini hasil dari harinya. Hasil dari 0,239 kali 30. Nah, bisa ditulis ini 3 hari. 8 hari. Kok 3 hari? 8 hari. Kayak gitu. 2 tahun, 2 bulan, 8 hari. 2 tahun, 2 bulan, 8 hari. Nah, kalau kalian bisa ngitung payback period-nya, ya, itu poinnya itu kalian udah dapat 6 poin. Ya, ini berdasarkan kunci jawaban tahun lalu. Tiap tahun, tentu aja kunci jawabannya bobotnya beda-beda. Ya, karena belum tentu sama. Tergantung nanti dari core asdosnya, ataupun nanti kalian tergantung dari dosen. Ya, ini kalau kalian udah ngitung payback period-nya aja udah dapat 6 poin, gitu ya. Lanjut, kita ngitung lagi yang namanya NPV. Ya, NPV. NPV ini kalian enaknya bisa pakai OCF yang udah kalian hitung di awal. Balik lagi. Capital budgeting teknik ini enaknya adalah kita bisa hitung pakai OCF yang udah dihitung di awal. Jadi kita nggak berkali-kali ngitung. Ya, untuk Draculaco ini OCF-nya. Untuk si Rebecca ini hasilnya OCF-nya. Ya. Nah, net present value itu rumusnya adalah OCF dikali dengan PVIF. Ya kan? Present value interest factor. Present value interest factor itu rumusnya adalah 1 bagi 1 plus R. Ya, bisa R, bisa cost of capital, bisa weighted average cost of capital sebutannya. Ya, berarti di sini kalau kalian lihat ada tulisannya, cost of capital ditetapkan sebesar 15%. Nah, maka di sini PVIF itu rumusnya adalah 1 bagi 1 plus 15% pangkat N. N-nya ini disesuaikan tergantung tahunnya. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun 2023 itu tahun pertama, tahun 2024 itu tahun kedua, tahun 2023 itu 2025 itu adalah tahun ketiga. Ini PVIF-nya. Ini PVIF-nya. Lalu di sini tinggal OCF kali PVIF. 500 juta kali ini. 544 kali ini. 640 kali ini. Ya, sebenarnya kalau untuk ngitung ngitung PVIF-nya ini dibulatkan ke 4 angka di belakang koma. Ya, dibulatkan 4 angka di belakang koma. Jadi nanti pas ujian kayak gini aja. Ya, ini nanti ketemu PV of OCF-nya. Ya. Terus nanti yang perlu kalian lakukan adalah ini di total. Sorry. Ya, yang perlu kalian lakukan adalah ini di total. Di total ke bawah PV of OCF-nya. Kan nanti ketemu total PV of OCF. Nanti, karena kita ngitung NPV, net present value berarti adalah total PV of OCF dikurang dengan initial investment. Maka ini adalah hasilnya NPV. Nah, NPV ini diterima kalau dia hasilnya lebih dari 0. Ya. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, ini kan coba kita hitung ya, PVIF, PV of OCF-nya apakah dia positif atau negatif. Sama aja, ini kayak di samping PVIF-nya, rumusnya ini, dan ini enaknya, kalau kalian udah ngitung PVIF sekali, gitu ya, ini bisa dipakai ke sebelahnya, tinggal di copy aja. Tuh. Ya, karena angkanya sama, balik lagi.
Paling beda di hasil dari PV of OCF-nya, ya tentu aja karena OCF-nya juga beda tiap tahun. Sorry. Nah, ini. Nah, ini PV of OCF-nya, ini totalnya. Mana ya? Nah, ini totalnya. Terus ini initial investment-nya, ya, lalu ada NPV-nya. Di total PV of OCF kurang initial investment itu adalah NPV-nya. Nah, kalau dua-duanya NPV-nya positif, gitu ya, berarti pilihnya yang NPV-nya lebih besar. Ya. Nah, kalau kalian berhasil ngitung NPV, balik lagi itu dapat 6 poin. Ya, di sini kalian udah 6 poin, ini 6 poin, udah dapat 12 tuh nilainya. Ya kan? Nilai ujiannya. Jadi nggak bobrok-bobrok amat lah hasilnya. Nah, di sini lanjut kita ngitung yang namanya profitability index. Kita itu ngitung PI disebutnya. Profitability index. Itu rumusnya adalah total PV of OCF dibagi initial investment. Ya. Nah, kalian lihat aja di sini. Udah ada kan total PV of OCF-nya. Terus initial investment-nya juga ada nih. Ada di sini, ada di atas. Sama aja. Ini tinggal dibagi aja. Total PV of OCF dikurang initial investment, maka PI-nya adalah ini. Ya. Kalau PI-nya di atas 1, itu boleh diterima. Kalau PI-nya di bawah 1, itu jangan diterima. Terus kita lihat aja di sini. Ya, PI untuk si Dracula maupun Rebecca ini sama-sama di atas 1. Ya, ini 1,119, ini 1,0732, berarti pilihnya adalah yang PI-nya lebih besar. Ya. NPV, kalau untuk tadi, PI pilihnya yang lebih besar, kalau dua-duanya sama di atas 1. NPV juga balik lagi, kalau dia positif, pilih yang untuknya lebih besar. Lalu, untuk payback period adalah pilih waktu yang lebih cepat. Nah, berarti dari ketiga kriteria tersebut, gitu ya, perusahaan ini perusahaan apa namanya? Penting juga ternyata dibaca biar tahu. Rainfield Co. gitu ya. Rainfield Co. ini dari ketiga apa ya? Capital budgeting tekniknya gitu ya, atau cara menilainya gitu ya. Dari payback period, NPV dan PI, dia itu baiknya memilih yang Dracula Co. di sini. Ya. Jadi keputusannya yang diambil adalah yang Dracula Co. Nah, nanti kalian itu penting untuk yang namanya ngenarasiin. Rainfield Co. sebaiknya memilih mesin dari Dracula Co. karena payback periodnya lebih cepat, NPV-nya lebih besar, PI-nya juga lebih besar dibandingkan Rebecca Co. Nah, ini aja untuk narasi ini aja. Kalau benar kalian dapat 2 poin. Ya kan? Udah lumayan banget. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi di sini kita ngitung. Setelah ngitung payback period, NPV, dan PI, kita itu ngitung yang namanya IRR. IRR itu rumusnya adalah ini. IRR rumusnya adalah ini, ya kan? RR1 kurang RR2 kurang RR1 dibagi NPV2 dikurang NPV1 kali NPV1. Nah, NPV1 itu kita bisa tinggal ambil dari yang ini aja. Dari mesin yang kita pilih. Ya. Kalau di sini nomor 3 berarti kita milih yang Dracula Co. NPV-nya bisa ambil yang 143 ini aja. Ya kan? Nah, di sini tinggal ditulis aja NPV-nya. Terus RR1-nya adalah tadi cost of capital-nya. Cost of capital-nya berarti di sini adalah di 15%, itu RR1. Sorry. Ini RR1, 15%. Nah, sekarang untuk nyari NPV2 dan RR2, kita itu harus ngulang step yang sama yang ada di NPV ini. Ya. Tapi kunci fokusnya adalah kita ngebikin si total PV of OCF atau NPV-nya ini, gitu ya. Setelah dikurangin initial investment, nanti dia jadi minus.
Nah, caranya adalah dengan naikin si RR2-nya. Sorry. Naikin si RR2-nya. Kayak gini. Ya. Ini NPV 1, ini RR1. Nah, nih RR2-nya sekarang kita mainin. Kita mainkan, kawan-kawan. Salah mulu. RR2-nya kita mainin. Kita buat supaya si NPV-nya ini jadi minus. Gitu ya. Kita ulang step NPV gitu ya, tapi ngitung PVIF-nya pakai RR yang dinaikin. Tadinya RR1-nya itu 15%, kita naikin nih. Ya, dari 15% kita naikin 16%. Oh, masih kurang. Oh, berarti naikin lagi ke 17%. Sorry, naikin lagi ke 17%. Oh, masih belum minus. Pokoknya terus dinaikin sampai si NPV-nya ini minus. Ya. Nah, permasalahannya adalah bisa jadi dari 15%, RR2-nya ini ternyata adanya di 22%. Yang artinya kalian harus ngulang step ini berkali-kali sampai dia minus. Ya. Sementara ngulangnya itu capek banget karena kalian harus OCF kali PVIF, OCF kali PVIF, nanti ketemu PV of OCF-nya, sampai nanti kemudian dikurangi dengan initial investment dan sebagainya, terus baru sadar NPV-nya minus. Nah, kalau kayak gitu, kecapean kaliannya. Kuncinya sekarang adalah tanya ke asdos kalian nantinya, Kak, gue boleh naikin RR2-nya berapa persen? Ya, karena ada beberapa asdos yang kayak udah naikinnya 1% aja, cobain kayak gitu. Itu capek. Berarti 15% cobain ke 16%. Sorry. Cobain ke 16%. Wah, masih belum minus gitu kan. Cobain lagi ke 17%. Masih belum minus. Nah, kalian coba tanya, boleh nggak Kak, gue naikin langsung 3% atau gue langsung naikin 6%. Ya, supaya kalian nggak capek ngitung-ngitung ulang terus kayak tadi. Karena ini aja baru minusnya di 22%. Ya. Nah, ini NPV 2-nya minus di 4,366156, RR2-nya adalah di 22%. Ya. Berarti nanti untuk IRR-nya kalian pakai angka-angkanya yang ini. Ya. Terus ini kalau angka-angkanya kita masukin ke rumus kayak gini. Ya, maka ini hasilnya setelah dihitung. Ya, untuk IRR ini balik lagi. Tanya ke asdos kalian. Boleh naikinnya berapa persen? Karena kalau 1% capek, nggak selesai-selesai. Atau kalaupun IRR nggak mau kalian kerjain, ya udah, nggak apa-apa. Ya, karena ini total poinnya adalah ini 2% gitu ya, ini 2%. Ini 2 poin, ini 2 poin. Ini 2 poin, ini 2 poin. Berarti minus 4 poin tuh kalian nggak dapetin itu. Ya, seenggaknya ngehemat waktu lumayan banyak kayak gitu. Terus lanjut lagi di sini, ini sorry banget kalau panjang banget gue ngejelasinnya. Kita ngitung leverage dan capital structure. Leverage dan capital structure ini sebenarnya gampang aja cara ngerjainnya. Poinnya 35% karena memang nantinya perhitungan di sininya sebenarnya yang ruwet gitu ya. Nah, ini udah gue kasih detailnya kayak ini berapa poin, ini berapa poin, ini berapa poin gitu ya. Nah, yang perlu kalian lihat itu ya, yang perlu kalian lihat di soal leverage dan capital structure ini, kalian yang pertama harus dicari, kita itu mau ngitung yang namanya income statement sebelum ekspansi. Lalu di sini ada selling price dan unit sold sebelum ekspansi. Lalu ada struktur modal sebelum ekspansi. Ya kan? Untuk ngitung income statement ini, kita perlu ngitung struktur modal sebelum ekspansinya. Dan ada selling price dan sebagainya. Ini informasinya bisa kalian dapetin di soal. Soalnya ada di sini nih, di bagian awal biasanya. Kalian fokusnya di ini yang apa ya, bagian yang kayak gini-gini dulu. Untuk yang kayak alternatif A, alternatif B ini kacangin aja dulu. Ataupun yang kayak gini-gini di bawah ini diemin aja dulu. Kalian fokusnya ke yang ini. Ya. Kalian lihat di sini,
Ini PT Bridgestone, dia produksi ban. Dia produksi ban, harga jualnya 60 per ban. $60. Sorry. $60 per ban. Nah, terus kita lihat di sini, tahun ini dia itu ngeproduksi dan ngejual sebanyak 180.800 ban. Ya kan? Lalu, produksinya ini punya variable cost sebesar $24 per ban. Lalu ada biaya tetapnya per tahun itu adalah sebesar 90.600 per ban. Ya, sebenarnya dari sini kalian udah bisa ngitung income statement-nya sebelum ekspansi. Sales, variable cost, dan fixed cost-nya udah bisa kalian masukin. Ya, tapi kalian belum dapat poin apa-apa tuh dari situ. Ya, tapi seenggaknya kalau bisa ini dihafal, dibikin formatnya gitu ya, siapa tahu asesor kalian atau dosen kalian dapat ngasih nilai, balik lagi, nilai kasihan, nilai nulis, gitu ya. Nah, selanjutnya kita itu perlu ngitung, ini EBIT. EBIT itu tinggal sales kurang variable cost kurang fixed cost. Jadi kalian kalau bisa ngitung sampai EBIT, kalian dapat 4 poin. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita itu mau ngitung EBT. EBT ini dapat 1 poin nantinya, tapi kita itu harus tahu dulu ya, interest-nya berapa kalau mau ngitung EBT. Interest-nya berapa? Nah, caranya lihat di bagian sini. Kita ngitung struktur modal sebelum ekspansinya berarti. Karena interest berarti kita lihat di bagian keterangan obligasi. Obligasi yang diterbitkan oleh PT Bridgestone punya par sebesar 5 juta. Oke, berarti bisa ditulis di sini 5 juta. Terus kupon rate-nya itu sebesar 7,5%. Oke, berarti bisa ditulis 7,5%. Terus harga pasarnya, nah ini kalau ada harga pasar, ini kacangin aja, kita nggak peduli. Harga pasarnya berapa, flotation cost berapa, obligasi jatuh temponya berapa tahun, itu nggak dulu. Gitu ya. Kita fokusnya ke par dan CR-nya aja. Karena kita untuk hitung interest expense-nya. Berarti ini interest expense-nya tinggal par dikalikan dengan CR-nya. Ya, 5 juta dikalikan dengan 7,5%, kayak gitu. Nah, ini hasilnya, 375.500. Ini bisa kita tulis di sini interest-nya, 375.500. Berarti EBIT-nya 6.418.200 dikurang 375.000. Maka ini EBT-nya. Ya, tuh dapat 1 poin lagi, udah 5 poin. Oke, selanjutnya kita ngitung tax-nya. Ya kan? Tax, ini ada keterangannya di sini. Tarif pajak berlaku sebesar 20%. Berarti tinggal EBT dikalikan dengan 20%, ya kan? 6.043.000 ini kali 20%, kayak gitu. Ini bisa juga ditulis di ini ya, di keterangan gitu ya. Kayak ini hasilnya 1.208, maka earning after tax-nya adalah sekian. Tuh, udah dapat 6 poin sampai sini. Lalu lanjut lagi, kita harus tahu hitung earning available for common stockholder, gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu preferred dividend. Untuk tahu preferred dividend berarti kita harus ngitung, balik lagi di struktur modal sebelum ekspansi, ya. Kita harus ngitung segala hal tentang preferred stock. Di sini kita bisa lihat di keterangan saham istimewanya PT Bridgestone, ya. Kita lihat berapa yang udah diterbitin, berapa lembar, par-nya berapa, dividend yield-nya berapa, ya kan? Sorry, ini kalau udah azan, preferred dividend-nya itu adalah sendiri 5%. Preferred share issue dan outstanding-nya itu ada di 1.500.000. Lalu par dari preferred share-nya ini adalah 4,2. Oke, berarti di sini cara nyari preferred dividend-nya itu sendiri adalah tinggal 5% kali 1,5 juta dikali 4,2. Maka preferred dividend-nya adalah sebesar sekian, 315.000. Oke, ini bisa langsung dimasukin ke sini, 315.000, lalu di sini ada yang namanya earning available for common stockholder. Earning available for common stockholder ini kemudian harus dibagi outstanding share untuk kemudian kita tahu EPS-nya. Outstanding share ini bisa kita baca di bagian saham biasa. Saham biasa PT Bridgestone itu berapa yang udah diterbitin? Oh, dia udah nerbitin 2.400.000 lembar, 2.400.000 lembar. Oke, ini bisa langsung ditulis aja di sini. Ya, lalu di sini juga boleh ditulis buat keterangan. Lalu di sini ada par-nya, gitu ya. Par-nya adalah sebesar 3,1. Sorry, ini salah. Par-nya adalah sebesar 3,1. Terus ada harga pasarnya. Par-nya buat apa sih, Kak? Par-nya cuman, ya udah buat diketahui aja, nice to know aja.
ya parnya. Terus di sini ada tinggal earning available for common stockholder dibagi dengan OS, outstanding share, maka ini ketemu IPS-nya. Sekian. Oke, dari situ kalian udah dapet setidaknya 8 poin, ya kan? Nah, lanjut mulai pusing itu ke bagian bawahnya sini nih, ya kan? Ya, karena di sini juga kalian belum dapat poin nih nanti di alternatif A, ngitung alternatif B, tapi seenggaknya kalau asdos kalian baik udah dikasih nilai nilai kasihan. Oke, di sini PT Bridgestone. Kemudian ini kan sebelum ekspansi, PT Bridgestone ini mau ekspansi. Dia tuh mau bangun 2 pabrik baru di daerah Bekasi. Satu pabriknya itu butuh modal sebesar 10 juta. Berarti dia butuh modal tambahan sebesar 20 juta. Karena 10 juta kali 2, ya kan. Nah, kita dikasih 2 alternatif nih. Alternatif A atau alternatif B. Ya. Alternatif A itu weighting LTD-nya, di sini kita bisa lihat obligasi itu akan memenuhi 60% untuk kebutuhan dananya, bla bla bla. Lalu 30% kebutuhan dana pabrik baru itu bakal lewat saham istimewa. Ini weighting-nya 30%. Lalu ada sisanya adalah common stock-nya 60 tambah 30 gitu ya. 100 kurang 60 kurang 30, maka ini hasilnya 10%. Maka pemenuhan dananya adalah sebagai berikut. Ya, 20 juta ini 60%-nya 12 jutanya itu dibiayai oleh long term debt, PS-nya itu 6 juta, sorry. Weighting dari CS-nya itu 10%, berarti ada di 2 juta. Nah, ini nanti perlu kalian tulis karena nanti ada masukin kayak ke rangkumannya gini. Ya, ini perlu kalian hitung. Caranya adalah dengan kebutuhan dana kali weighting aja. Weighting-nya ini ada tulis di sini dengan jelas. Memenuhi berapa persen, memenuhi berapa persen. Ya, itu tertulis jelas. Oke. Nah, dari sini kita ngitung balik lagi karena kita bakal ngitung format income statement yang ada di atas, berarti kita ngitung dulu ya. Kalau pakai alternatif A, butuh dana 20 juta ini, nanti kita harus bayar interest berapa sih? Ya, dari si 20 juta ini. Oke, berarti di sini kita bisa lihat, kita bisa baca di sini ada kebutuhan dana pembangunan pabrik baru dari obligasi, kupon rate-nya itu adalah 7%. Oke, berarti ini bisa ditulis langsung 7%. Oke, lanjut. Par-nya, par obligasi sama dengan kebutuhan dana yang akan dipenuhi, itu kan. Berarti penting juga untuk ngitung pemenuhan dananya. Berarti 20 juta kali 60%, berarti par-nya adalah sebesar 12 juta. Interest-nya berarti tinggal 7% dikali 12 juta. Ini hasilnya 840.000. Oke, lanjut. Di sini kita ngitung preferred dividend. Preferred dividend yang kita fokus itu adalah jumlahnya yang di-issue atau yang diterbitkan. Ya, terus kita fokusnya ke par-nya, lalu berapa persen dividend yield-nya. Ya, kita nggak peduli itu yang namanya harga pasar, harga apa, flotation cost, kita nggak peduli. Kita fokusnya berapa lembar yang diterbitkan. Kalau di sini kita bisa baca 30% kebutuhan pembangunan pabrik baru akan dipenuhi oleh penerbitan 1.250.000 lembar saham istimewa. Oke, itu bisa ditulis di sini. Lalu harga pasarnya ini adalah 4,8, kita nggak peduli. Par saham istimewa yang baru sama dengan par saham istimewa yang lama, berarti kita bisa lihat par saham istimewa yang lama itu adalah di 4,2. Oke, lalu lanjut. Di sini ada yang namanya dividend yield-nya. Saham istimewa yang baru adalah 2% lebih tinggi dari saham istimewa yang lama. Saham istimewa yang lama itu 5%, berarti di sini preferred dividend yield-nya adalah di 7%. Berarti untuk ketemu preferred dividend-nya adalah tinggal 1.250.000 dikali 4,2 kali 7%. Ini hasilnya. Oke, lanjut lagi. Di sini par dari sorry, udah mulai ngeblank. Lanjut di sini kita ngitung CS-nya. CS-nya ini kita cuma perlu tahu berapa sih yang di-issue untuk memenuhi 20 juta ini, gitu ya. Berarti kita bisa baca di
sini. Selanjutnya, sisa kebutuhan dana pembangunan pabrik baru akan dipenuhi oleh penerbitan 500.000 lembar saham biasa. Berarti itu disebutnya CS issue. Ya. Terus parnya adalah $4 per lembar. Ya, balik lagi, par ini cukup nice to know aja. Dari CS ini pun kita cuma butuh tahu CS issue-nya aja. Ya. Terus untuk alternatif B kebutuhan dananya 20 juta. Weighting-nya sendiri kita bisa lihat di sini. Obligasi itu 40% dari kebutuhan dana. Lalu PS itu di sini kebutuhan dana pembangunan bla 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 45% dari lembar saham istimewa dari PS. Lalu di sini ada sisanya, CS-nya berarti adalah di 15%. Lalu kalau kita lihat, di alternatif A kita juga harus tahu yang namanya tingkat pengembalian saham biasa atau rate of return. Kalau di alternatif A ini 6%. Kalau di alternatif B ini 7%. 7%. Oke. Kita perlu tahu pemenuhan dananya, berarti ini tinggal dikaliin aja kebutuhan dana dikaliin weighting. 20 juta kali 40%, untuk weighting LTD-nya adalah sekian, PS-nya adalah sekian, CS-nya adalah sekian, dan udah. Nah, dari sini, balik lagi, kita perlu ngitung interest, preferred dividend, dan CS issue. Gitu ya. Oke, berarti untuk interest kita lihat dulu parnya si obligasi alternatif B ini berapa. Di sini ada keterangannya nggak? Par obligasi sama dengan kebutuhan dana yang akan dipenuhi oleh obligasi. Berarti ini tinggal di copy aja 8 juta, parnya adalah 8 juta. Terus maka CR obligasinya itu kita bisa baca kupon rate dari obligasinya adalah 5%. Maka interest-nya ini tinggal kalian hitung aja. Ini harusnya adalah 5% kali 8 juta, ini hasilnya 400.000. Lalu ini preferred dividend-nya kita bisa hitung melalui tadi berapa lembar saham istimewa yang diterbitin adalah 2 juta lembar. Terus berapa preferred dividend yield-nya, berapa parnya, di sini ada keterangan harga pasar, itu nggak penting, kita baca parnya, par istimewa yang baru sama dengan par saham istimewa yang lama, berarti parnya masih di 4,2, tetapi dividen yield saham istimewa yang baru adalah 8%. Oke, berarti di sini tinggal ditulis 8%, berarti tinggal 2 juta kali 4,2 kali 8%, preferred dividennya adalah sekian. Ya kan? Oke, lanjut. Di sini kita juga cari tahu berapa saham biasanya yang diterbitkan. Di sini ternyata ada keterangannya 1 juta saham biasanya yang diterbitkan 1 juta, terus ada parnya. Parnya balik lagi itu nice to know aja di $3. Terus yang perlu dibaca adalah tingkat pengembalian saham biasanya 7%. Ini tinggal ditulis 7%. Ya. Nah, ini perlu kalian kayak rangkum gitu ya keterangannya, kayak LTD-nya menuhin berapa, PS-nya menuhin berapa, CS-nya menuhin berapa, interest-nya berapa, preferred dividend-nya berapa, OCS-nya berapa. Terus yang kalian hitung selanjutnya sebenarnya nanti adalah ngitung kan yang namanya income statement, tapi dalam 3 kondisi baru, yang baru itu ada kondisi bagus, netral, dan buruk gitu ya. Tapi sebelum itu kita ngitung dulu nih total biaya dari interest yang harus kita bayar, preferred dividend yang harus kita bayar, outstanding CS yang beredarnya itu berapa. Oke, interest yang lama gitu ya, sebelum dia ekspansi itu ada di 375.000. Preferred dividendnya ada di 315.000, outstanding CS-nya itu ada di 2.400.000. Oke, nah setelah kita nerbitin gitu ya obligasi, saham istimewa, dan common stock yang baru, ya kalau pakai alternatif A gitu ya, total interest yang harus kita bayar itu ada di 1.215.000. Kalau pakai alternatif B itu ada di 775.000. Kalau dipakai alternatif A, preferred dividendnya ada di 682.000. Pakai alternatif B ada di 987.000. Outstanding CS-nya sekian kalau pakai alternatif A.
Standing CS-nya kalau pakai alternatif B ini adalah sekian. Caranya gimana ini nemunya? Tinggal kalian jumlahin aja nih. Ya. Nih, obligasi di sini interest-nya berapa kalau pakai alternatif A? Oh, 840. Berarti untuk tahu setelah ekspansinya adalah tinggal ditambahin dengan yang lama. Nih, 375. Ini kalian bisa lihat di sini. Ya, contohnya nih, 375.000. Ya, dari yang lama ditambahkan dengan yang baru. Yang barunya itu ada di 840.000. Kayak gitu. Itu contohnya untuk alternatif A, alternatif B juga gitu. Preferred dividendnya juga sama. 315.000 ini, ya kan, ditambah dengan kalau yang alternatif A, preferred dividendnya adalah di 672.000. Berarti 315.000 ditambah 372.000. Terus ini adalah hasilnya. Kayak gitu. Kira-kira. Lanjut. Sorry, ini benar nggak ya angkanya ya? F47. Ya, benar. Ada di 363.500. Oke, lanjut. Ini udah dihitung, ya kan? Terus yang perlu kita hitung lagi adalah, aduh sorry banget ini kepanjangan. Unit sold dari yang lama, selling price dari yang lama, variable cost dari yang lama, dan fixed cost dari yang lama. Ya, ini unit sold-nya yang lama sekian, selling price-nya sekian, variable cost-nya sekian, fixed cost-nya sekian. Tadi juga sama tuh, udah ada di atas, udah ditulis juga. Terus kalau dalam kondisi yang baru gitu ya, setelah ekspansi, nantinya ada keterangan nih di sini, ya kan? Unit terjual naik berapa persen, harga jual naik berapa persen, biaya variabel naik 5%. Gitu ya. Nah ini bisa langsung aja. Jadi kalau di sini unit terjual itu naik 40%, berarti dalam kondisi bagus, ini tinggal dikaliin aja 180.800 dikali 140%. Nih, kalian bisa bikin kayak gini, biar gampang. 180.800 dikali 140%, maka hasilnya adalah sekian. Untuk kondisi netral, 180.800 dikali 110%, karena sini unit terjualnya naik 10%. Ya, dan kondisi buruk sekian. Terus untuk selling price juga ada keterangannya, harga jual naik 40%, 10%, ada yang 15%. Di sini tinggal juga ditulis gitu ya. 6% naik, naik 6%, dia 15%, oke. Jadi ini tinggal 60 dikali, kalau di sini 120%. Ini kali 106%, ini kali 115%. Dan seterusnya. Variable cost juga gitu, variable cost naik 5%, 2%, biaya variabel ini naik 9%. Berarti ini tinggal ditulis aja 24 kali 105, terus ini, terus ini. Oke, lanjut. Fixed cost-nya, fixed cost keterangannya nggak ada di sini, tapi biasanya ada di atas. Nih, di sini. Diprediksi biaya tetap akan naik 10%, dan setelah diprediksikan biaya tetap naik 10% dari biaya tetap sebelum pabrik dibangun. Biaya tetapnya tadinya 90.600, langsung aja bisa langsung dikali 110%. Ini hasilnya. Kayak gini. Nah, yang perlu kalian hitung sekarang, berarti tinggal ngitung si income statement-nya. Ya kan? Dalam kondisi bagus, netral, buruk. Ya kan? Bagus, netral, buruk. Ya. Sales-nya ini tinggal kalian kaliin aja antara unit sold dikali dengan selling price. Ini juga unit sold kali selling price. Dalam kondisi bagus, berarti unit sold kali selling price-nya bagus. Netral, unit sold kali selling price-nya netral, dan sebagainya. F4, sorry. Ini tinggal ditunjukin aja. Ya, tinggal dikaliin aja, 253 kali 120, 72. Terus ya. Terus juga alternatif B-nya sama aja. Ya, dalam kondisi bagus, netral, buruk. Kayak gitu. Terus lanjut lagi variable cost-nya. Variable cost-nya berarti tinggal dikaliin aja unit sold kali variable cost-nya. Kondisi bagus, netral, buruk. Ini bagus berarti 25,20 kali 253.120. Seterusnya. Ini juga sama. Sampai sini, angka alternatif A maupun alternatif B masih sama. Ya kan, dalam kondisi bagus, netral, buruk. Sampai fixed cost-nya pun masih sama ya, namanya fixed cost gitu ya. Sampai EBIT masih sama. Ya.
Jadi kalau kalian udah bisa ngitung sampai EBIT aja udah dapat 4 poin. Nah, nanti yang udah mulai beda ini adalah di interest-nya. Alternatif A, interest-nya tadi sesuai udah yang kita hitung. Ya, di 682.500 hasil dari 315.000 ditambah 367.500. Ya kan? Ini interest-nya. Ini tinggal dimasukin dari sini. Sorry. 1.215.000 itu hasil dari 375.000 ditambah 840.000. Ya, ini hasilnya. Terus untuk alternatif B, itu 775.000 itu hasil dari si 375.000 ditambah 400.000 interestnya yang baru. Oke, ini hasilnya. Oke, nah nanti kalian dapat poinnya itu setelah ngitung EBT-nya. Berarti EBIT kurang interest, sama EBT-nya. Kayak gitu. Terus teksnya ini tinggal dikali aja. Kita bisa lihat di sini tadi teksnya itu adalah di angka 20%. Nah, dari sini aja kalian udah bisa lihat kalau angkanya udah berantakan nih, ya kan, antara EBT dari alternatif A maupun alternatif B, gitu ya. Nah, nanti mulai teks dan ke bawahnya juga makin berantakan. Ini teks kalian tinggal kaliin aja EBT kali 20%. Kayak gitu. Nanti EAT-nya adalah dari EBT kurang teks. Oke, lanjut. Di sini preferred dividend-nya bisa ambil dari yang sini. 682.500 itu dari 315.000 ditambah 367.500. Untuk alternatif A. Untuk alternatif B, kalian ambil yang 987.000. Oke, EAT kurang preferred dividend, maka nanti ketemu earning available for common stockholder. Terus, earning available for common stockholder ini nanti kita harus hitung EPS-nya, berarti kita harus tahu dulu outstanding common stock-nya itu berapa, berarti di sini outstanding common stock-nya kita bisa ambil yang ini 2.900.000, ini 3.400.000. Ya. Ini bisa diambil aja untuk alternatif A, ini alternatif B. Lalu ini tinggal dibagi earning available for common stockholder dibagi outstanding common stock, ini hasilnya, EPS-nya. Lalu di sini probability-nya kita masukin. Ya, tadi ada di soal probability. Nah, probability ini baru kita masukin di akhir sini. Ya, probability kondisi bagus, netral maupun buruk. Fungsinya probability ini adalah nanti untuk ngitung expected EPS, karena rumusnya expected EPS adalah hitung EPS kali probabilitas, EPS kali probabilitas, EPS kali probabilitas ditambah nanti ya. EPS untuk kondisi bagus ditambah probabilitasnya, dikali probabilitasnya ditambah kondisi netral kali probabilitasnya ditambah kondisi buruk kali probabilitasnya. Ini hasilnya. Ini hasil 1,48. Ini 1,71, ini 1,48. Terus tadi itu kita udah nyari tahu yang namanya ini nih. Rate of return dari common stock-nya. Untuk alternatif A itu 6% dan ini alternatif B 7%. Fungsinya apa? Fungsinya buat ngitung expected share value. Expected share value itu tinggal kita ngebagi expected EPS tadi dibagi dengan tingkat pengembalian saham biasanya. Oke, berarti ini 1,71 dibagi sini pakai 6%. Nah, ini 1,48 dibagi di sini pakai 7%. Maka ini hasilnya. Nah, dari sini aja tuh udah lumayan poinnya. Ya kan? Oke, lanjut ke bawah. Kita ngitung alternatif A dalam kondisi netral gitu ya. Ini cuma kayak rangkuman aja sih. Oke, terus nanti perlu perlu dinarasikan apa yang dipilih, alternatif A atau alternatif B gitu ya. Kalau pilih alternatif A, PT Bristol sebaiknya memilih alternatif A karena menghasilkan EPS dan share value yang lebih besar daripada alternatif lainnya. Terus kalau alternatif A, di sini kita bisa lihat berarti selanjutnya kalau kita mau ngitung BEP, in unit, in rupiah, dan sebagainya, ini bukan in rupiah sih, in dollar berarti. In dollar, berarti gimana? Berarti pakai yang alternatif A, angka-angkanya, tapi pakai yang kondisinya probabilitasnya paling besar.
Jadi pakai alternatif A yang neutral. Di angka-angkanya mau di sini nih total fixed cost, selling price per unit, variable cost per unit itu pakai yang kondisi alternatif A yang neutral. Kayak gitu. Ya, hasilnya terus ini BPN unitnya, BPN dollarnya itu tadi BPN unit. Ini dollar-nya kita bisa lihat sales-nya, total variable cost-nya, total fixed cost-nya dan sebagainya nih kita lihat dari sini, dari alternatif A yang neutral. Sorry, aduh. Terus ini dollar-nya, terus DFL-nya, EBIT dan lain-lainnya ini kalian tinggal hafalin rumusnya aja, ya kan? Tapi belum tentu juga pas ujian sampai sini. Terus ini DFL-nya, ini angka-angkanya balik lagi pakai yang alternatif A yang neutral. Ya, karena kita milih yang alternatif A, sementara probabilitasnya yang paling besar adalah yang di neutral, yang di netral. Oke, ini untuk DFL-nya, ini untuk DTL-nya. Ya, DTL itu rumusnya DOL kali DFL. Sampai situ dapat 35 poin. Tapi biasanya jarang yang selesai, karena sampai sininya aja udah ruwet gitu ya. Seenggaknya kalian bisa nulisin yang namanya formatnya. Ya, karena biasanya udah dikasih nilai nulis atau apalah gitu ya. Tapi ngerjain awal-awalnya juga udah lumayan tuh, nambah berapa poin. Oke, lanjut ke soal terakhir. Sorry ini kalau kepanjangan. Lanjut ke payout policy. Ya, payout policy ini menurut gua soal yang paling nggak asik untuk dikerjain karena si apa namanya? Si nilainya itu nggak begitu besar, cuma 20%, tapi perhitungannya tuh banyak kayak gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita hitung ya. Ini bentuk soalnya kayak gini awalnya ya. Preferred stock 12,5% dan kumulatif par, nanti kita disuruh nyari A, suruh nyari B, suruh nyari C, D, F, E dan lain-lain ya. Nah, bahkan karena saking panjangnya gue juga lupa takutnya. Nah, ini gue jelasinnya kayak gini. Udah gue tanda-tandain ya. Nah, untuk nyari yang A ya, share issue dan outstanding itu kita harus baca lagi di sini, ada nggak keterangannya terkait share issue dan outstanding dari preferred stock. Ya. Nah, di sini karena nggak ada terkait keterangannya, maka kita butuh yang namanya angka atau nilai dari yang B. Ya. Nah, yang B, ada nggak keterangannya di sini? Oh, ternyata ada di informasi nomor 1. Informasi nomor 1 ngejelasin di sini. Ya kan? Total preferred stock adalah 12 kali dari preferred stock dividen yang dibagikan, di mana tahun ini preferred stock yang dibagikan itu 20 juta. Berarti rumusnya di sini adalah tinggal 12,5 kali preferred dividend, 12,5 kali 20 juta, berarti ini adalah angkanya 250 juta untuk yang B. Ya kan? Nah, baru kita bisa ngerjain yang A. Yang A itu cara ngerjainnya adalah si B ini lalu dikalikan dengan parnya, gitu kan. B dikalikan dengan parnya untuk cari share issue dan outstanding kayak gitu. Nah, ini benar-benar ini kalian harus jeli-jelian, kalian harus, jadi sebenarnya kalau gue ajarin pun belum tentu kalian bisa ngerjain nih, karena balik lagi ini pinter-pinternya kalian baca informasi tambahan dan sebagainya, karena ini tuh bukan format gitu ya. Ya, angka-angka di sini tuh balik lagi harus jeli-jeli baca informasi tambahan dan kalian mahamin soalnya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita kerjain. Contohnya nih yang C, ya, yang C. Di sini ada nyari par, ya kan, nyari par. Ada nggak keterangan par dari common stock? Nggak ada, ya kan. Berarti kita harus lewat dulu. Kita bisa langsung ngerjain yang D aja misalkan, ya kan. Di sini ada keterangannya nih, yang D. D itu dari share issue dikurangin treasury, karena D itu nyari share outstanding. Share issue-nya itu 36.000, outstanding itu berarti kan saham yang masih tersisa gitu ya, yang masih beredar di pasar. Berarti
treasury-nya ini adalah saham yang udah di buyback oleh perusahaan, jadi 36.000 kurang 4.800, kayak ini hasilnya. Terus lalu lanjut untuk ngerjain yang yang C itu juga masih belum lengkap, gitu ya. Kita untuk nyari parnya butuh keterangan E-nya karena masih belum ada keterangan dari C-nya. Nah, yang E itu ada di informasi tambahan nomor 4 di soal. Total common stock 44% lebih tinggi dari total preferred stock, berarti ini tinggal dikaliin aja 144% dikali B, ini hasilnya 360 juta, ini bisa ditulis. Nah, baru bisa dihitung yang C-nya. Kayak gitu. Nah, ini poinnya juga cuma 0,5 poin. Kayak gitu. Ya. Terus lanjut bisa ngerjain yang F. Yang F itu nyari paid in capital. Paid in capital ada keterangannya di sini sebesar 10% dari common stock. Ya, ada di informasi tambahan nomor 5, 10% kali E berarti ya, karena ini adalah common stock-nya. Ini jawabannya 36 juta. Yang G juga gitu. G kita lihat ada keterangannya di informasi tambahan nomor 2. Berarti tinggal 468 juta kurang F. Tadi 36 juta, maka ini hasilnya 437 juta, lalu yang H juga gitu. Ini biasanya H itu adalah nyari treasury share. Treasury share itu berarti, kita butuh ngerjain nomor yang I dulu nih, ya kan? Karena nggak ada keterangan terkait cost dari treasury share, gitu ya. Nah, ada keterangannya itu di sini. Yang I malah, yang I itu ada keterangannya, yang I itu ada keterangannya di informasi tambahan nomor 3. Oke, berarti nomor 3 itu treasury share-nya 34.560.000 ya. Ini bisa langsung ditulis saja, berarti bisa langsung ngerjain yang H, ini dibagi 4.800, maka ini hasil 7.200 kayak gitu. Lalu yang J ini tinggal B tambah D tambah E tambah F kurang I. Kayak gitu tuh poinnya. Ini 0,05 0,5. Berarti total kalian baru dapat 5 poin setelah ngerjain sepanjang ini. Jadi nggak worth it untuk dikerjain. Terus lalu di sini kalian diminta untuk ngitung EPS-nya. Berarti EPS itu kalian harus ngitung earning available for common stockholder dulu. Caranya adalah dengan ngitung net income-nya, lalu dikurangi preferred dividend, lalu dikurangin preferred dividend, nanti ketemu earning available for common stockholder. Net income-nya kita bisa lihat di sini ada keterangannya. Ya, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 35% dari laba ditahan. Ini tinggal 35% dikali laba ditahannya tadi. Ya, laba ditahannya adalah return earning-nya 432 juta. Maka ini angkanya, net income-nya. Lalu ini preferred dividend-nya. Preferred dividend-nya itu tadi ada di informasi tambahan nomor 1. Ya, preferred dividend-nya itu adalah sebesar 20 juta. Jadi tinggal ditulis 20 juta. Earning available for common stockholder-nya adalah di 131.200.000. Lalu ini EPS-nya. Ya, angka-angkanya bisa dimasukin. Ya, shares outstanding-nya itu ada keterangan di tadi soal shares outstanding-nya itu ada di 31.200. Nah, tuh. Ini hasilnya EPS, ini hasilnya PER-nya, ini ada keterangannya market price per share-nya itu adalah di informasi nomor 7. Lalu EPS-nya tadi udah dihitung di atas. Nah, ini hasilnya untuk PER-nya, price to earning ratio. Nah, dari sini udah dapat berapa tuh? 8 poin. Baru dapat 8 poin setelah kalian hitung sepanjang itu. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada keterangan, buatlah struktur modal apabila Sweetheart melakukan stock split 3:2. Gitu ya. 3:2 berarti sebenarnya kalau stock split, angka-angka yang ada di sini, gitu ya. Nih, yang ada di sini itu nggak berubah. Ya. Di sini nggak ada yang berubah, sini nggak ada yang berubah. Yang berubah benar-benar cuma di common stock dan di treasury stock. Ya. Sebenarnya yang berubah ketika stock split itu adalah jumlah nilai dari par value, share issue, dan
Ini kenapa berantakan ya kerjainnya. Oke, ini stock split 342, 342. Ya, yang perubahan adalah di common stock-nya par value-nya, terus juga ada di treasury stock. Kalau stock split, dia par value-nya itu jadi berkurang, jumlah share issue-nya jadi bertambah, dan share outstanding-nya juga bertambah. Terus treasury stock-nya itu share-nya juga berubah. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat angka-angka di sininya masih sama. Lalu perhitungan common stock-nya setelah dia split stock itu, stock split, par value-nya itu adalah 10.000 kali 2/3. Oke, ini hasilnya 667. Ya, tadinya kan par value-nya itu ada di 10.000. Ya kan, par value-nya ada di 10.000 nih. Terus dia stock split, ya kan, satu saham gitu ya, dua saham dibagi jadi 3, berarti tinggal kali aja 2/3. Share issue-nya gini, share issue-nya sendiri gitu ya, berarti angkanya jadi banyak. Jadi value-nya berkurang, jumlah share issue-nya jadi makin banyak. Kayak gini, terus share outstanding-nya, ya, balik lagi share outstanding itu, share issue dan share outstanding dia makin banyak karena value-nya dibagi, sementara jumlahnya berkembang gitu ya, dikali. Ya, jadi 3/2. Tinggal dibalik aja gitu, par value-nya 2/3, share issue outstanding-nya 3/2. Par value di treasury stock juga gitu, ya, dikali 2/3, tadinya di 7.200, sekarang jadi ada di 4.800, share-nya juga gitu. Jumlah share-nya tadinya 4.800, sekarang ada di 7.200 share. Kalau reverse stock split, kebalikannya. Par value-nya tadinya gede jadi kecil, kalau stock split biasa, gede jadi kecil. Kalau reverse stock split, berarti kecil jadi gede. 10.000 jadi 20.000. Gitu ya. Jadi beberapa saham, kalau ini jadi 2 saham, sorry, 2 kali, sorry, ini 5/2 harusnya. 5/2. Terus ini juga, wah ini belum diperbarui ternyata. Oh, 1/4 ya? Oh, salah keterangannya di sini. 1/4. 1/4. Oke. Ini kayak gini, ya. Par value-nya naik 2 kali lipat, share issue-nya berkurang jadi setengahnya, share outstanding-nya juga berkurang. Ya. Terus untuk treasury stock-nya, par-nya juga jadi bertambah gitu ya, jadi 2 kali lipatnya, sementara share-nya jadi berkurang setengahnya. Kayak gitu. Terus kalau ada kalau ada cash dividend, ya ini balik lagi tergantung soal, nanti dia bentuknya bisa cash dividend, bisa stock dividend. Kalau cash dividend berarti cara ngerjainnya kayak gini, ya. Angka-angka di sini masih sama, kecuali nanti ada di retain earning-nya berubah. Terus nanti ada cash dividend yang dikeluarin. Cash dividend gitu ya, ini basisnya adalah dari share outstanding dikalikan dengan berapa cash dividendnya per share. Sini 2.000 per share, berarti tinggal dikaliin share outstanding aja, 31.200 kali 2.000. Oke, nanti dimasukin ke jurnalnya kayak gini. Oke, lanjut. Berarti yang berubah di sini, satu-satunya yang berubah itu adalah si total stockholder, di bagian retain earning. Total stockholder equity dan sebagainya juga, total stockholder-nya juga ikut berubah. Oh, enggak deh, sama deh. Perubahannya itu berarti ada cuman ada di bagian retain earning-nya aja. Iya, retain earning-nya berkurang 369 juta jadinya. Dan sebagainya. Ini total stockholder-nya juga harusnya berubah, sorry. Ya, dan harusnya berubah. Set, kurang dengan ini.
Dari yang tadinya 1.043.000.000 jadi ada di 981 juta, kayak gitu. Nah, ini udah selesai sampai sini, tapi balik lagi ngerjainnya panjang banget dan poinnya cuma 0,5, 0,5, 0,5. Jadi nggak layak untuk dikerjain. Kalau mau dikerjain yang pertama itu enakan ngerjain CBT, terus ngerjain capital budgeting cash flow, terus ngerjain leverage. Leverage kalian bisa ngerjain sampai sini seenggaknya. Sampai EBT-nya itu masih enak, atau sampai EBIT deh, gitu ya. Terus baru ngerjain payout policy. Karena payout policy ini harus jeli-jelian baca soalnya dan sebagainya. Oke, kayaknya juga udah pada keluar sebagian karena kepanjangan. Sampai sini mentoringnya kayaknya aku cukupin aja. Kalau ada yang mau nanya boleh nanti PC aku, atau kalau butuh catatannya Pak Martinus buat belajar pas UAS itu enak banget kalau mau belajar dari catatannya Pak Martinus. Itu boleh, kunci jawabannya juga nanti harusnya di-share sama kakak-kakak senatnya dan sebagainya. Terima kasih yang udah hadir, selamat sore.